Seperti yang Anda ketahui, pada tahun ini Majelis Ansarullah tengah merayakan Jubeli 75 tahun berdirinya Ansarullah. Majelis Ansarullah di berbagai negeri telah menyusun program berkaitan dengan perayaan ini, dan di berbagai tempat dirayakan perayaan Jubeli ini dengan mengacu pada program yang telah dibuat tadi. Tahun ini, Majelis Ansarullah UK juga berdasarkan program tersebut telah mengundang para sadar Ansarullah dari berbagai negeri dan para utusannya untuk menghadiri Ijtima Ansarullah yang diselenggarakan pada tahun ini. Untuk itu, pada Ijtima Ansarullah tahun ini, hadir pula para utusan Ansarullah dari belahan Eropa dan dari berbagai negeri lainnya. Merayakan Jubili adalah suatu hal yang baik, karena dengan merayakannya akan mengingatkan kita kepada banyak hal. Dengan merayakannya akan timbul satu perhatian khusus untuk menjalankan program-program yang penting. Di dalamnya disampaikan janji. Lalu timbul perhatian untuk bersyukur kepada Allah Ta'ala. Dilakukan evaluasi. Untuk itu, jika dalam perayaan Jubeli ini hal-hal tadi diperhatikan, maka baik sekali. Sebaliknya, jika hanya merayakan kebahagiaan saja, tidak ada manfaatnya. Namun, masih banyak para anggota Ansarullah yang dalam merayakan Jubeli ini terbatas pada perayaan kebahagiaan saja dan beranggapan bahwa Jubeli telah dirayakan dan tugas selesai. Bahkan masih banyak pengurus yang dengan penuh semangat berusaha untuk mengadakan Jubeli, Ijtima, dan program-program lainnya. Namun, beberapa hari setelah berlalunya acara-acara tersebut, timbul lagi kemalasan di dalam diri para pengurus itu. Jika kita hanya ingin merayakan kebahagiaan yang bersifat sementara saja, maka apalah artinya? Dalam kehidupan suatu kaum, masa 75 tahun bukanlah sesuatu yang dianggap sebagai satu keberhasilan yang besar. Dengan hanya merayakan kebahagiaan saja, lalu dengan bangga mengumumkan bahwa badan ini sudah berumur 75 tahun. Di dunia ini, banyak lembaga-lembaga yang telah merayakan 75 atau 100 tahun umur lembaganya. Namun, seiring berjalannya waktu, mereka melupakan tujuan yang ingin dicapai dengan mendirikan lembaga tersebut. Atau lembaga tersebut semakin terjauh dari tujuan dasarnya disebabkan karena mengutamakan kemaslahatan anggotanya. Jika suatu lembaga atau badan didirikan untuk mendapatkan manfaat duniawi, maka setelah berlalu satu masa, dunia menjadi luput dari manfaat lembaga tersebut. Tidak diragukan lagi, anggaran dana mereka sangat tinggi, dan pada zahirnya nampak sebagai suatu lembaga yang kokoh. Namun sebetulnya, akar lembaga seperti itu sudah rapuh, karena sudah terjauh dari tujuan dasar didirikannya lembaga tersebut. Kalaupun dana anggaran mereka tinggi, dan tentu ada pemasukan, namun dana tersebut biasanya digunakan oleh pihak yang mencari keuntungan. Atau jika saja itu merupakan lembaga negara-negara, maka negara-negara yang berkuasalah
yang akan memanfaatkannya. Dan negara-negara lainnya akan mendapatkan manfaat selama negeri-negeri yang besar tidak terganggu kemaslahatannya. Seolah-olah tujuan dasar dari didirikannya lembaga tersebut sudah dilupakan dan berubah menjadi kemaslahatan pribadi. Ruh yang menjadi dasar pengelolaan suatu lembaga pada awal didirikannya telah dilupakannya. Pada lembaga duniawi, contoh yang paling jelas saat ini adalah lembaga PBB. Usianya sudah genap 70 tahun, dan mereka pun merayakannya. Dan banyak sekali para pengamat yang menyampaikan pandangannya, menulis kolom bahwa lembaga PBB ini sudah melenceng dari tujuan didirikannya, jumlah yang hilang lebih banyak dibanding dengan yang dihasilkan. Seperti itulah kondisi lembaga-lembaga duniawi. Namun, lembaga-lembaga yang didirikan dalam suatu jemaat rohani, pondasinya terletak pada meraih keridaan Allah Ta'ala. Untuk itu, kebahagiaan mereka bukanlah kebahagiaan duniawi yang sifatnya zahir, dan memang jangan seperti itu. Jika kita ingin meraih kebahagiaan yang seperti itu, maka Ansor yang terlahir dari satu generasi ke generasi berikutnya harus terus-menerus menghidupkan apa yang menjadi tujuan disertai dengan kerja keras. Ketika Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu mendirikan Badan Ansarullah ini, beliau menyampaikan doa Hadrat Ibrahim alaihissalam yang merupakan doa berkenaan dengan akan diutusnya seorang nabi. Sebagaimana kita jumpai dalam ayat Al-Quran yang berbunyi, Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wa ba'ath fihim rasulam minhum, ya Tuhan kami, bangkitkanlah seorang Rasul yang agung dari antara mereka, yatlu alaihim ayatika, yang akan membacakan ayat-ayat Engkau kepada mereka, dan mengajarkan kitab, dan juga hikmat, akan mensucikan mereka. Sesungguhnya Engkau maha unggul dan maha bijaksana. Inilah hal-hal yang beliau garis bawahi, yakni harus ada yang membacakan ayat-ayat Tuhan, ada yang menjelaskan hukum dan hikmatnya, dan ada yang mensucikan. Itulah doa yang dipanjatkan, yang sebagai jawabannya Allah Ta'ala telah mengutus wujud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengutip surah Jum'ah dan menjelaskan bahwa dijelaskan perihal kedatangan seorang nabi dan hamba sejati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di kalangan akhirin yang akan meneruskan misi hadrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan berkenaan dengan ini, seperti halnya badan-badan jemaat yang lainnya, Ansarullah pun telah diberikan tanggung jawab, yakni untuk bertabligh. Membacakan ayat-ayat Al-Quran, mengajarkan hikmah, memberikan tarbiyat yang baik, menjauhkan kelemahan duniawi kaum, dan meningkatkannya pada tahap kemajuan. Jadi inilah tujuan yang menjadi dasar didirikannya Ansarullah.
Setelah genap 75 tahun, kita harus mengevaluasi sejauh mana tanggung jawab tadi telah diamalkan. Sampai batas mana tujuan-tujuan tadi telah terpenuhi. Apakah kita telah berusaha untuk menyampaikan pesan hakiki Islam kepada dunia melalui tabligh? Apakah setelah mendapatkan taklim atau ajaran, kita telah melaksanakan tanggung jawab untuk mewariskannya kepada anak keturunan? Apakah kita sudah melaksanakan kewajiban untuk menjelaskan hikmah hukum-hukum Allah Ta'ala kepada anak-anak kita dan juga kepada dunia? Atau hanya sibuk memperhatikan pendidikan duniawi anak-anak saja? Apakah kita sudah ikut berjuang dalam memperbaiki keuangan dan ekonomi para anggota jemaat? Atau hanya bergabung dengan orang-orang yang melebarkan tangan untuk meminta bantuan kepada orang lain, khususnya di negeri maju ini? Atas genapnya berusia 75 tahun, badan-badan Ansarullah, baik yang berada di sini maupun yang tersebar di berbagai negeri di seluruh dunia, hendaknya mengevaluasi sejauh mana andil setiap individu Ansarullah dalam memenuhi apa yang menjadi tujuan dari badan tersebut. Yang di Amerika pun saat ini tengah menyimak secara langsung, begitu juga di tempat lain yang tengah mengadakan ijtima Ansarullah. Status sebagai anggota Ansarullah bukanlah menjadi tujuan, melainkan tujuan sebenarnya dari itu adalah untuk mengorbankan jiwa, harta, dan waktu. Dengan begitu, baru generasi demi generasi akan datang untuk mengemban amanat tersebut dan akan terus berdatangan. Dan dengan begitu, kita akan terus berdiri tegak di atas pondasi sendiri. Dengan begitu, kita akan dapat meraih keridhaan Allah Ta'ala. Dengan begitu, kita akan terhitung sebagai ansar atau penolong yang diutus oleh Allah Ta'ala di zaman ini untuk kebangkitan Islam yang kedua kali. Sehingga pada hakikatnya, kita dapat mengikrarkan diri, Nahnu Ansarullah, yakni kami penolong Allah. Di dalam Al-Quran, kita temukan ikrar ini berkenaan dengan para hawari Hadrat Isa alaihissalam, seperti yang ditilawatkan tadi. Namun, pada saat itu, ketika mereka diuji dengan kesulitan, ketika diliputi dengan berbagai penderitaan, sejarah memberitahukan kepada kita bahwa masa-masa penderitaan itu meliputi mereka selama lebih kurang 300 tahun. Di berbagai tempat dan dalam berbagai keadaan, khususnya hal itu mengena kepada umat Nasrani yang berpegang pada tauhid. Meskipun dirundung oleh penderitaan, mereka tetap menjaga apa yang menjadi misi mereka. Dan setelah berlalu 300 tahun, lalu kerajaan-kerajaan menerima Kristen, dan meskipun pada saat itu agama Kristen berkembang pesat sekali, namun seiring berjalannya waktu, mereka semakin terjauh dari ajaran inti. Mereka melupakan tujuan mereka, melupakan Tuhan yang telah menciptakan mereka. Pesan inti dan ajaran Hadrat Isa alaihissalam yang mengajarkan untuk menegakkan ketauhidan Tuhan, justru malah dilupakannya dan mulai terjerumus dalam syirik. Sekarang dunia beranggapan bahwa Kristen berkembang dengan sangat pesat. Apalah artinya perkembangan yang seperti itu? Yang mana tujuan misinya telah terkontaminasi dengan kekotoran dunia dan tidak menghiraukan Allah Ta'ala. Disebabkan karena melupakan ajaran intinya lah, sehingga pada masa ini, dengan perasaan bangga, para ilmuwan barat mengatakan, misalnya berkenaan dengan pernikahan sejenis, dengan mengatakan bahwa agama harus bersikap lunak
dengan menjadikan ajaran tersebut, yakni hubungan sejenis, sebagai bagian dari ajarannya. Seperti itulah pandangan orang-orang duniawi berkenaan dengan agama. Seolah-olah agama tidak turun dari Allah Ta'ala kepada para utusannya, melainkan lembaga-lembaga duniawi atau mereka yang mengatasnamakan sebagai penjaga agama dapat merubah hukum-hukum Tuhan sesuai dengan kebutuhan dengan ikut campur dalam urusan agama. Pemikiran dan perbuatan yang seperti itu dapat mengundang azab Allah Ta'ala. Hal tadi memberitahukan bahwa mereka telah begitu mengalami degradasi. Manakah orang-orang Nasrani yang dulu mengikrarkan Nahnu Ansarullah, kami penolong Allah, dan berjanji untuk mengamalkan hukum-hukum Allah Ta'ala? Mereka telah berjanji bahwa kami akan berusaha sebisa mungkin untuk menegakkan tauhid. Namun pada masa ini, mereka yang terjerumus di dalam perbuatan syirik, akhlak mereka telah menurun dan semakin terus menurun. Yang menjadi tujuan mereka hanya dan hanya meraih duniawi dan memperlakukan agama sesuai dengan keinginan mereka sendiri, bukan mengikuti agama. Berkenaan dengan orang-orang Nasrani yang hakiki itu, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran Karim, فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. Ketika Hadrat Isa menyaksikan kecenderungan untuk mengingkari di kalangan mereka dan merasakan hal itu, lalu Hadrat Isa bersabda, siapa yang akan menjadi ansarku, penolongku untuk menyeru ke jalan Allah? Mereka menjawab, kamilah ansarullah, penolong Allah. Kami telah beriman kepada Allah, dan jadilah engkau sebagai saksi bahwa kami taat. Wahai Tuhan kami, ini adalah doa, wahai Tuhan kami telah beriman kepada apa yang Engkau turunkan, dan kami telah mengikuti Rasul. Untuk itu, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang menjadi saksi kebenaran. Inilah orang-orang yang memenuhi hak sebagai hawari, yang telah menyatakan amanna billah, bahwa kami telah beriman kepada Allah. Kami adalah orang-orang yang taat. Kami akan mengamalkan perintah Allah Ta'ala, akan memperlihatkan ketaatan. Daya tarik duniawi tidak akan membuat kami terjauh dari agama. Para hawari ini telah menyatakan kebenciannya terhadap syirik dan mengikrarkan Rabbana amanna, dan menyatakan, wahai Tuhan kami telah beriman kepada hal-hal itu, meyakini ajaran yang telah Engkau turunkan dengan perantaraan Rasul. Jadi inilah orang-orang yang lebih memikirkan kehidupan akhirat daripada kehidupan dunia. Lebih memikirkan keridaan Allah Ta'ala. Mereka menyatakan ketaatan kepada Rasul dan memperlihatkan dengan amalannya. Ketika mereka mengatakan Nahnu Ansarullah, mereka menjadi penolong Allah dengan mencantumkan hal tersebut di dalam Al-Quran. Allah Ta'ala telah menetapkan bagi kita jalan untuk mendahulukan agama di atas dunia. Allah Ta'ala telah menjelaskan yang dengannya seseorang dapat menjadi penolong Allah Ta'ala untuk memahami
siapa sebetulnya Ansarullah? Pada ayat berikutnya, hendaknya dipahami oleh para hawari. Perlu untuk memahaminya. Kalimat itu sangat penting. Pemahaman untuk menjadi Ansarullah dapat diraih dengan memahami kata ini. Dengan memahami kata inilah akan jelas kepada kita makna dari penolong Allah. Jika makna dari kalimat atau kata tersebut jelas, barulah dengan memahami ruh nahnu Ansarullah, manusia dapat menyatakan hal itu. Untuk itu perlu bagi kita untuk memahami rahasia yang terkandung di dalam kata hawari. Hawari memiliki banyak arti. Salah satu artinya adalah orang yang membersihkan bajunya dengan mencuci. Salah satu artinya adalah orang yang diuji akan nampak bersih dari berbagai jenis keburukan dan kesalahan. Arti lainnya adalah orang yang dipenuhi dengan ketulusan dan suci. Arti lainnya lagi, orang yang ketika menyampaikan musyawarah mendahulukan kejujuran dan kesetiaan. Arti lainnya lagi adalah kawan sejati dan setia. Arti lain dari hawari lagi, para sahabat Nabi yang setia dan terpilih. Sahabat yang memiliki hubungan yang khas. Arti lainnya lagi adalah orang yang memiliki jalinan yang khas, kokoh, dan jalinan yang sejati, yang bagaimanapun tidak akan putus. Jadi, jika seorang manusia memiliki keistimewaan-keistimewaan tadi, baru dia akan disebut sebagai hawari yang hakiki, dan baru dia dapat melaksanakan hak nahnu Ansarullah. Jadi dengan memperhatikan hal-hal tersebut, setiap kita dapat mengevaluasi diri, yakni sejauh mana kebenaran pernyataan nahnu Ansarullah kita. Para penolong Hadrat Isa alaihissalam disebut sebagai hawari karena mereka memiliki keistimewaan-keistimewaan tersebut, atau mereka telah berjanji untuk memiliki keistimewaan tersebut dan berusaha untuk mendapatkannya. Telah membasuh kekotoran hati mereka, telah menciptakan ketakwaan, dan mereka telah menjadi sarana membasuh kekotoran hati orang lain. Dan Allah Ta'ala pun telah mensucikan mereka dari keburukan karena keimanan mereka meningkat dan memenuhi janji yang telah disampaikan. Namun, ketika keistimewaan tersebut hilang, mereka mulai membanggakan diri dengan kemajuan duniawinya dan mulai lalai untuk mempertahankan kebaikan-kebaikan itu kepada anak keturunannya. Dan alih-alih memegang tauhid, mereka terjerumus ke dalam syirik. Untuk itu, Allah Ta'ala luputkan mereka dari keberkatan rohani. Jadi, kita hendaknya ingat bahwa manfaat dari perayaan ulang tahun atau jubeli baru akan didapatkan jika kita tidak membiarkan keistimewaan tadi hilang. Ketika tidak membiarkan keadaan rohani kita menurun. Dan jika kita meningkatkan keilmuan agama kita. Jika kita tidak melupakan ajaran, jika kita menyatakan bahwa janji kesetiaan dan pengorbanan kepada Nabi akan terus kami pertahankan dalam berbagai keadaan. Dan tidak ada keserakahan duniawi yang dapat menyingkirkan kita dari tujuan. Dalam hal ini, Allah Ta'ala tidak menyampaikan janjinya kepada para pengikut Al-Masihnya Musa. Allah Ta'ala tidak menyatakan kepada mereka bahwa ajaran yang mereka amalkan saat itu akan berlangsung sampai kiamat. Namun Allah Ta'ala telah berjanji kepada para pengikut Al-Masih Muhammadi, yakni ajaran yang dibawa oleh Hadrat Muhammad SAW. Dan setelah berlalu satu masa, dengan segala keindahannya, akan diperlihatkan kepada dunia oleh Masih Mau'ud.
Ajaran ini akan berlangsung sampai hari kiamat. जारी रहने वाली तालीम है। बस हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा गुलाम अहमद की खिलाफत अहमदिया इस्लाम अहमदियत नाराए तकबीर। Jadi, jika umat Nasrani melupakan ajarannya dan mata rantai Hawari tadi telah berakhir, inilah akhir dari mereka. Namun para pengikut Masih Maud dan jemaat beliau akan terus berkembang pesat sampai hari kiamat, insyaallah ta'ala. इसलिए Untuk itu, इसको नाम para Hawari yang mengikrarkan Nahnu Ansarullah akan selalu didapatkan. Namun, para Ahmadi di setiap zaman yang termasuk ke dalam badan Ansarullah, perlu bagi mereka untuk mengevaluasi apakah mereka tengah berupaya untuk menjadi bagian dalam akhir yang indah ini yang telah ditakdirkan bagi para pengikut sejati Hadrat Rasulullah dan umat muslim. मानों के लिए मुकद्दर है। Apakah kita sedang melakukan tazkiyah nafs atau pensucian diri? Apakah kita tengah membasuh kekotoran hati? Apakah setelah mempelajari hikmat Al-Quran Karim, lalu menyerapnya dengan penuh ketulusan अपना रहे हैं dan mengamalkannya? Apakah standar kesetiaan kita terus mengarah kepada ketinggian? Apakah kita menaruh perhatian untuk memberikan tarbiyat kepada anak keturunan kita? Apakah sesuai dengan janji baiat kita, kita menganggap hubungan dengan Hadrat Masih Maud alaihi salam lebih utama di atas hubungan duniawi lainnya? Apakah kita दीन के मामले में dalam urusan agama dan juga urusan duniawi memberikan musyawarah dan ide dengan segenap kejujuran dan kesetiaan dan dengan disertai keyakinan bahwa Allah Ta'ala Maha melihat dan hadir? Walhasil, jika kita memperhatikan standar-standar tersebut, maka dengan sendirinya seluruh penilaian kita akan muncul di hadapan. Adalah merupakan ihsan, kebaikan Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu kepada para Ahmadi yang berusia di atas 40 tahun, yang mana beliau menamai badan ini dengan nama Ansarullah, supaya dalam usia ini, ketika seseorang matang dalam berbagai sisi, dapat menjadi wujud yang bermanfaat bagi jemaat berkat pengalaman dan kapasitasnya, dengan menegakkan teladannya, sehingga dapat menjadi sarana untuk tarbiyat anak-anak muda. Kata Ansarullah ini menyadarkan kita bahwa kita harus menjadi penolong Allah Ta'ala. Kita harus siap memberikan segala pengorbanan demi Allah Ta'ala dan untuk mengajarkan agama, mengamalkan hukum-hukum Allah Ta'ala, dan mengajarkan hikmat dan kepentingannya kepada anak keturunan kita, lalu berusaha supaya mereka mengamalkannya. Akan menjadi penolong Hadrat Masih Maud alaihi salam untuk menyampaikan pesan agama sampai ke pelosok-pelosok dunia. Tidak diragukan lagi bahwa ada janji Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam, aku akan sampaikan tabligh engkau sampai ke pelosok dunia. Insya Allah Ta'ala pasti akan menyampaikannya, dan saat ini pun tengah terjadi. Namun, jika Anda berupaya untuk mengambil bagian di dalamnya, maka Anda akan menjadi orang-orang yang mengumpulkan karunia-Nya. Tentu ini pun merupakan janji Allah Ta'ala, yakni jika menyampaikan tabligh Tuhan sampai ke pelosok dunia, maka Allah pun pasti akan memberikan buahnya yang baik. Dan sesuai dengan hukum Allah Ta'ala, pada akhirnya Allah Ta'ala dan Rasul-Nya lah yang akan unggul. Namun, betapa beruntungnya kita nantinya jika kita menjadi bagian dalam keunggulan ini. Ingatlah ketika Allah Ta'ala berfirman,
Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. Yakni Allah Ta'ala telah menetapkan bahwa aku dan Rasulku pasti akan unggul. Maka ketika dalam pandangan Allah Ta'ala memerlukan penolong untuk melakukan pekerjaan ini, sesuai dengan janjinya, Allah Ta'ala akan selalu memberikan ansar atau penolong kepada Masih Maud alaihissalam dan para khalifahnya. Namun, dengan menciptakan keistimewaan tadi, seberapa besar bagian yang akan diberikan, itu terpulang kepada Anda. Jika Anda memahami ruh dari Nahnu Ansarullah, maka Anda akan menjadi orang-orang yang meraih karunia-Nya. Seperti yang saya katakan, bahwa seiring dengan menyebarnya Kristen, mulailah degradasi rohani di dalam mereka. Namun kabar suka menyebarnya Jemaat Ahmadiyah yang diberikan oleh Hazrat Masih Maud alaihissalam setelah mendapatkan kabar dari Allah Ta'ala bahwa sebelum genap 300 tahun, Jemaat Ahmadiyah akan menjadi mayoritas. Beliau pun memberikan ketentraman bahwa dengan menyatu dengan nizam khilafat, Allah Ta'ala akan terus menganugerahkan nikmatnya. Dan insya Allah Ta'ala tidak akan terjadi degradasi rohani. Bahkan akan nampak kemajuan agama. Kemajuan Jemaat Hazrat Masih Maud alaihissalam bukan disebabkan oleh terjauh dari agama, melainkan diperoleh dengan mendahulukan agama di atas dunia. Raja-raja pada masa itu tidak akan bangga dengan kerajaannya, melainkan akan meraih keberkatan dari pakaian Hazrat Masih Maud alaihissalam. Raja-raja akan mengadopsi ajaran beliau alaihissalam. Insya Allah akan tiba masanya ketika para raja akan terpaksa untuk baiat kepada Al-Masih Muhammadi. Meskipun mungkin ada juga di dalam kalangan jemaat kita atau para penentang yang menganggap hal-hal tadi sebagai penghibur diri dengan berpikiran bahwa jemaat yang minoritas ini tengah bermimpi. Namun jika kita mengarahkan pandangan kepada sejarah Jemaat Ahmadiyah pada masa awal, setelah melihat besarnya karunia Allah Ta'ala, keimanan semakin kuat. Allah Ta'ala tidak pernah khawatir bagaimana hal itu dapat terwujud. Insya Allah akan terjadi dan pasti. Setiap hari, meskipun pada zahirnya, Allah Ta'ala memperlihatkan kepada kita keberhasilan-keberhasilan dalam corak yang kecil, sebetulnya Allah Ta'ala mengokohkan kita bahwa keberhasilan yang sifatnya kecil-kecil ini tidak mungkin akan dapat diraih dengan upaya kalian, meskipun dunia menganggap itu kecil. Pada hari ini, keberhasilan-keberhasilan yang kecil ini, jika kita melihat kepada diri kita, kepada sarana kita, merupakan keberhasilan yang sangat besar, dan kita bahagia dengannya. Namun dunia beranggapan itu merupakan keberhasilan yang kecil. Namun bagaimanapun keberhasilan itu, seperti yang saya katakan, ini bukanlah sebagai buah dari upaya kita, melainkan hanya dan hanya karunia Allah Ta'ala semata. Dia pemilik segenap kekuatan. Ketika Dia menghendaki, keberhasilan yang dianggap besar oleh dunia, keberhasilan yang besar itu pun Allah Ta'ala akan letakkan di bawah kaki kita. Insya Allah. Namun hal-hal yang perlu bagi kita, yakni setiap tahun yang berlalu, harus mengarahkan kita kepada evaluasi bahwa tujuan sebenarnya kita adalah maju dalam kerohanian, dan sejauh mana telah kita raih hal tersebut. Jika langkah kita tidak bertambah maju, stagnan di satu tempat, maka Ansarullah kita hanya tinggal nama saja. Kita harus memperhatikan standar ibadah kita, standar pengorbanan kita. Kita harus memperhatikan standar kondisi amali dan akhlak. Kita harus memperhatikan upaya-upaya yang kita lakukan untuk menyebarkan agama. Dalam khutbah-khutbah saya telah mengisahkan perihal para mubayyin baru, bahwa ada seorang yang dulunya musyrik menjadi Ahmadi, bahkan satu kampung dulunya adalah musyrik, baiat masuk jemaat. Setelah masuk ke dalam jemaat,
bagaimana sedemikian rupa tauhid telah merasuk ke dalam diri mereka, sedemikian rupa meresap, sehingga dia mengatakan, dulu saya tidak yakin kepada Tuhan, saat ini kondisi saya, tauhid sedemikian rupa meresap di dalam hati saya, padahal dulu saya berkeyakinan bahwa tanpa melalui patung berhala, saya tidak dapat sampai kepada Tuhan, dan beranggapan berhala itulah yang mengerjakan segala sesuatu. Namun sekarang, tauhid telah begitu meresap di dalam hati saya, sehingga timbul perhatian kepada ibadah. Hati saya semakin tulus kepada Allah Ta'ala. Beliau mengatakan, sehingga ketika saya tengah bekerja di ladang, lalu ketika tiba waktu sholat, ada suara yang membisikkan ke dalam hati saya, yang mengatakan, tinggalkan pekerjaan dan sholatlah. Sudah waktunya sholat. Inilah kondisi orang-orang yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam dalam wujud Ansarullah, penolong Allah. Sekarang silahkan evaluasi diri. Bagaimana itu? Ketika saya mendengarkan laporan suatu majelis, Ketua Ansar dengan bangga mengatakan bahwa sebelum ini anggota Ansarullah kami lalai dalam sholat, yang mana yang biasa datang hanya 10% saja untuk sholat berjamaah. Lalu kami membuat program sampai 3 bulan, jumlahnya bertambah yang sholat berjamaah menjadi 17%. Saya tidak dapat mendengar sepenuhnya saat itu. Dari gaya beliau, saya beranggapan bahwa Ketua Ansar mengatakan dengan bangga, sehingga saya menganggap jumlahnya 70%. Dari sisi Ansarullah, ini bukanlah keberhasilan yang gemilang. Jika hanya 17%, sangatlah memalukan. Itu pun setelah menerapkan program-program. Jika tujuan dari penciptaan manusia saja dilupakan, atau akan melupakan, yang mana secara khusus Allah Ta'ala tekankan di dalam Al-Quran, yakni sholat, maka bagaimana dengan hak-hak status Ansarullah lainnya? Jika dia sendiri tidak mengamalkan pensucian diri dan kitab Allah Ta'ala, lantas tarbiyat apa yang akan kita berikan kepada orang lain? Jadi jika setelah berlalu 75 tahun, jika dari kehadiran salat berjamaah yang berjumlah 80-90%, lantas menurun menjadi 20 atau 30%, itu bukanlah peningkatan, melainkan penurunan dan patut dikhawatirkan. Walhasil, sekarang jemaat semakin berkembang. Jika ada seorang anggota yang memperlihatkan kelalaian, maka Allah Ta'ala akan menciptakan hamba yang sejati di tempat lain. Seperti yang saya katakan, contoh yang saya berikan tadi, masih banyak contoh-contoh lainnya. Ketika Allah Ta'ala berfirman bahwa aku dan Rasulku akan unggul, Allah pun akan memberikan sarananya. Dan sesuai dengan janjinya kepada Masih Maud alaihi salam, Allah Ta'ala menganugerahkan kepada beliau orang-orang yang beribadah. Allah Ta'ala mengirimkan kepada beliau alaihissalam orang-orang yang akan bertablik menyampaikan pesan. Orang-orang seperti apa yang Allah Ta'ala berikan kepada Masih Maud alaihissalam? Bagaimana Allah Ta'ala memberikan semangat yang gigih di dalam diri mereka? Bagaimana mereka mempersembahkan dirinya untuk menyampaikan pesan Al-Masih Muhammadi? Bagaimana Allah Ta'ala mengirimkan orang-orang ini kepada kita untuk membantu kita? Lalu Allah mengambil pengkhidmatan tabligh dari mereka. Saya akan sampaikan 2 kisah kepada Anda. Ada seorang Ahmadi di Ivory Coast bernama Dos Delai Muhammad Sahib, pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Secara kebetulan, beliau melaksanakan salat Jumat di masjid kita. Itu adalah kali pertama beliau mengenal jemaat Ahmadiyah. Selama tinggal di kota, beliau berkunjung ke rumah misi secara rutin dan ikut serta dalam acara-acara jemaat. Beliau membayar canda, namun masih belum baiat. Setelah kontrak kerjanya habis, beliau pulang ke Abidjan,
ke ibu kotanya. Namun beliau masih terus berhubungan dengan jemaat. Beliau pernah menjadi panitia pada kesempatan jalsah Salana Ivory Coast, namun masih belum baiat juga. Pada tahun 2015, untuk memenuhi kontrak kerja, beliau pergi ke Perancis. Allah telah memberikan kesempatan untuk datang ke Perancis kepada beliau. Sebelum berangkat ke negeri Perancis, beliau meminta alamat jemaat Perancis, lalu berhubungan dengan jemaat di Perancis. Selama tinggal di Perancis, beliau mendapatkan kabar mengenai jalsah Salanah Jerman, lalu beliau mengambil cuti 3 hari untuk menghadiri jalsah Jerman. Setelah mengikuti jalsah Jerman selama 3 hari, beliau mengatakan, suasana rohani dan persaudaraan yang saya lihat dan saya rasakan tidak dapat saya ungkapkan dengan kata-kata. Lalu beliau pun menceritakan mengenai pidato-pidato saya, bahwa isinya sangat menyentuh perasaan beliau. Beliau mengatakan bahwa beliau merasakan satu perubahan rohani di dalam diri beliau. Akhirnya beliau baiat ketika jalsah Jerman. Beliau menyatakan bahwa sesuai dengan harapan huzur, saya akan berkhidmat di Ivory Coast untuk kemajuan jemaat di sana. Dan saya akan sebisa mungkin untuk menyampaikan tabligh ini. Inilah ruh yang merupakan ruh Ansarullah. Lalu ada seorang penduduk Gambia berumur 72 tahun, yakni pangkal usia Ansarullah. Beliau menuturkan bahwa setelah mendengarkan acara di radio berkenaan dengan jemaat, lalu saya melakukan penyelidikan mengenai jemaat dan akhirnya baiat. Setelah baiat, beliau menjadi da'i ilallah yang gigih. Meskipun sudah tua, beliau rela berjalan 18 sampai 20 km untuk bertabligh. Memang beliau buta huruf, namun beliau membawa brosur jemaat yang sebelumnya dia dengarkan dulu penjelasannya, lalu disimpan dengan baik di dalam benak beliau, lalu beliau membagikan brosur-brosur itu. Beliau secara khusus menekankan kepada orang-orang yang ditablighinya brosur mengenai kedatangan Masih Maud alaihissalam dan mengenai khatamun nubuwat. Dan juga beliau mengatakan kepada yang ditablighinya, berdoalah kepada Allah Ta'ala, semoga Allah telah memberikan petunjuk kepada Anda. Setelah beliau menjadi Ahmadi, lebih kurang 2.500 brosur jemaat yang telah beliau bagikan. Namun dengan karunia Allah Ta'ala, berkat tabligh beliau, karena kegigihan, doa, dan kerja keras yang terus-menerus, beliau telah membaiatkan lebih dari 700 orang masuk ke dalam jemaat Ahmadiyah. Lalu ada seseorang yang bernama Jawed Sahib. Beliau baiat pada tahun lalu. Beliau seorang Muslim pedagang Al-Quran di Gambia. Beliau diberikan pelatihan selama 6 bulan, lalu ditugaskan part-time sebagai muallim. Lalu beliau menuturkan bahwa saya melihat mimpi, katanya. Ada seorang wujud yang sangat indah dan memancarkan nur. Di dalam mimpi itu, Rasulullah SAW bersabda kepada beliau, tingkatkanlah ibadah dan pengkhidmatanmu. Untuk itu, beliau mulailah bertabligh dengan gigihnya. Demi bertabligh, beliau berjalan kaki sampai berjam-jam. Beberapa jemaat baru telah berdiri berkat beliau. Beliau telah menyampaikan pesan Ahmadiyah kepada banyak orang, dan sebagai buahnya, lebih dari 200 orang baiat masuk jemaat, dan orang-orang yang baru baiat itu pun, dengan karunia Allah Ta'ala, diikut sertakan dalam pengorbanan harta, sehingga terus berhubungan dengan jemaat. Walhasil, inilah orang-orang yang baiat di kemudian hari, namun merasa bahwa mereka telah menyia-nyiakan waktu selama ini, sehingga mereka gigih dalam beribadah dan juga bertabligh. Semoga Allah Ta'ala senantiasa meningkatkan keimanan dan ketulusan mereka,
Dan di antara kita yang masih lemah, yang merupakan Ahmadi keturunan, bahkan nenek moyangnya pun sudah Ahmadi, berusahalah untuk mengantarkan diri kepada makom yang diharapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam. Tadi saya telah menyampaikan mengenai salat berjamaah. Dalam hal ini, bagaimana standar yang ditetapkan oleh Hadrat Masih Maud alaihissalam bagi kita? Salat berjamaah adalah wajib bagi seorang pria yang sehat, harus mengerjakannya. Beliau bersabda dalam satu kesempatan bahwa setiap orang hendaknya berusaha untuk bangun dan melaksanakan tahajud. Terlebih Ansarullah yang mana umurnya harus menekankan kepada hal tersebut secara khusus dan harus menaruh perhatian daripada berbahagia dengan menyatakan bahwa 15% Ansarullah datang melaksanakan sholat berjamaah. Jika para pengurus Ansar saja, dari mulai jemaat lokal sampai level nasional, hadir untuk sholat berjamaah, maka kehadiran sholat berjamaah bisa meningkat menjadi 35-50%. Jika para Ansar memberikan teladan dalam hal ini, maka dengan sendirinya para khuddam akan ikut serta setelah melihat teladan dari para Ansar. Jika kita sendiri tidak mengamalkan, bagaimana kita bisa memberikan nasihat kepada orang lain? Dalam memberikan nasihat kepada para Ahmadi, beliau alaihissalam pernah bersabda, Allah Ta'ala itu maha penyayang. Allah Ta'ala maha penyayang. Kasih sayangnya bagaikan samudra yang luas, yang tidak pernah ada habisnya. Orang yang mencarinya dan memohonnya tidak akan pernah luput darinya. Untuk itu kalian hendaknya bangunlah di malam hari dan panjatkan doa, lalu mintalah karunia-Nya. Dalam satu kesempatan, Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda bahwa Allah Ta'ala telah berfirman di dalam Al-Quran, وَجَعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ. Bahwa Dia akan menjadikan orang-orang yang mengikuti engkau unggul di atas orang-orang yang mengingkari engkau. Yakni aku akan mengunggulkan mereka. Beliau bersabda bahwa janji yang menenteramkan ini disampaikan kepada Ibnu Maryam yang terlahir di Nasirah. Namun, aku berikan kabar suka kepada kalian bahwa Ibnu Maryam yang akan datang dengan menyandang nama Isa Al-Masih juga mendapatkan kabar suka dari Allah Ta'ala dengan kalimat yang sama tadi, yakni maksudnya Hadrat Masih Maud alaihissalam. Beliau bersabda, sekarang renungkanlah. Orang yang memiliki jalinan denganku dan ingin ikut serta di dalam janji agung dan kabar suka agung ini, bisakah orang yang berada di tingkat amarah atau orang yang mengamalkan kefasikan dan dosa masuk ke dalam golongan tersebut? Tidak, sama sekali tidak. Adalah penting bagi kita untuk meningkat di dalam akhlak dan amalan dan menempuh ketakwaan sehingga kita dapat meraih kecintaan dan keberkatan dari Allah Ta'ala. Untuk itu, jika pada hari ini kita ingin meraih keberkatan yang sesungguhnya dari genapnya usia 75 tahun ini, atau kita merayakan untuk menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, maka dengarkanlah nasihat utusan Allah dan amalkan.
Jadikanlah hati kita semata-mata tulus demi Allah Ta'ala. Karena kesuksesan terletak dalam upaya untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan jadilah bagian di dalam kesuksesan yang mana telah dikabarkan oleh Allah Ta'ala kepada Hadrat Masih Maud alaihissalam. Seperti yang saya katakan bahwa pada hari ini pun Ansarullah Amerika tengah mengadakan ijtima, atau mungkin di negara lainnya juga. Semoga setiap Ansarullah di berbagai negara memahami tanggung jawabnya, meninggikan standar ibadahnya. Telah hadir juga di sini perwakilan dari berbagai negeri. Catat jugalah hal ini dan nanti sampaikan kepada para Ansar di negerinya. Dan saya kira para Ansarullah pun tengah mendengarkan pidato saya ini. Perhatikanlah kondisi amalan sendiri. Selain mengamalkan ajaran Al-Quran untuk diri sendiri, fikirkan jugalah untuk generasi berikutnya dan jalinkanlah mereka dengan nikmat tersebut. Nikmat atau hadiah yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala di zaman ini dalam corak Hadrat Masih Maud alaihissalam. Dan berusahalah untuk selalu terdepan dalam kebaikan. Para Ahmadi keturunan harus berusaha bahwa kami harus lebih maju daripada mubayyin baru dalam hal kebaikan. Dan para mubayyin baru harus berusaha untuk mengejar dan mendahului para Ahmadi lama dalam hal kebaikan. Para Ansarullah di Amerika harus berupaya bahwa mereka menjadi Ansarullah yang hakiki dan mendahului para Ansarullah Inggris. Begitu pula para Ansar di Inggris, bahwa mereka akan meninggalkan jauh setiap Ansarullah yang tinggal di berbagai belahan dunia dalam hal kebaikan. Begitu juga para Ansarullah yang ada di Jerman, Kanada, Indonesia, Ghana, Nigeria, Pakistan, Hindustan, Ghana, Ivory Coast, dan negeri-negeri lainnya, bahwa kami akan melaksanakan kewajiban sebagai Ansarullah untuk meraih keridhaan Allah Ta'ala. Kami akan meningkat di dalam ibadah, meningkat dalam kebaikan, meningkat dalam mentarbiyati anak keturunan. Jika ruh tersebut tercipta, baru Anda akan dapat melaksanakan hak merayakan Diamond Jubilee ini. Semoga masa 75 tahun ini terbukti sebagai pondasi baru untuk kemajuan rohani dan amalan. Dan semoga Ansarullah pada hakikatnya dapat melaksanakan kewajiban untuk menjadi penolong Allah Ta'ala. Semoga Allah telah memberikan taufik kepada kita semua. Kita berdoa dulu. Amin.